Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an. اللهم ارحم وزعنا خير آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المجاهدين والمجاهدات في سبيل الله الأحياء منهم. اللهم ارحم وزعنا خير كهاشم أشعري. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين. Mana kemarin itu? Al-Hadisu As-Sabi' yang ketujuh. Mana kemarin? Hadis yang keberapa? Hadis ke-8. Ke-8 belum. Al-haditsu saminu al-hadisu adapun hadis as-saminu yang ke-8. Man ra'a minkum mungkaron. Man adapun barang siapa ra'a ialah melihat siapa man minkum dari kalian mungkaron kepada kemungkaran. Mungkar ini kebalikan dari ma'ruf. Kalau ma'ruf kemarin definisikan sebagai kebaikan yang dianjurkan oleh syariat dan oleh oleh akal manusia gitu ya. Kalau mungkar ya kebalikannya, kejelekan yang dicela oleh syariat, oleh Quran dan hadis dan juga didukung oleh akal gitu ya. Akal semua orang. Mungkaron kepada hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, falyughayyirhu maka hendaklah merubah. Falyughayyirhu maka hendaklah merubah siapa man hu kepada mungkaron biyadihi dengan tangannya man. Fa illam yastati fa in maka jika lam yastati tidak mampu siapa man fabilisanihi maka dengan lisannya man. Fa illam yastati fa in maka jika lam yastati tidak mampu siapa man fabiqalbihi maka dengan hatinya man. Wadzalika at'aful iman. Wadzalika adapun itu biqalbihi ad'aful imani. Ad'afu ialah paling lemahnya al-imani iman. Rawahu muslimun. Rawahu meriwayatkan hu kepada hadis muslimun. Siapa Imam Muslim?
Ya. Jadi hadis ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ini salah satu ajaran pokok dalam agama Islam gitu ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika Al-Qur'an melabeli Nabi Muhammad dan para sahabatnya sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baik umat, maka ternyata itu setelah itu dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena beliau itu mau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabatnya disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat karena mau beriman kepada Allah dan mau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Maka sejalan dengan hadis ini kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menganjurkan kebaikan itu ya bisa dengan ucapan, dengan pengajian, dengan ceramah, dengan ngobrol. Ketika ada teman kita atau santri baru misalkan ya, dia belum sadar untuk sholat jamaah, ya kita aja, ayo dek sholat jamaah, itu pahalanya 27 kali lipat begitu. Itu termasuk amar ma'ruf itu ya. Dan banyak bentuknya, termasuk menulis ya, bikin tulisan di koran di mana gitu ya, atau bikin konten kalau sekarang ya, konten YouTube, TikTok, apa segala macamnya yang isinya itu adalah anjuran untuk kebaikan. Nah, kalau YouTube, TikTok itu, medsos seperti YouTube dan TikTok itu baik apa jelek itu? Ya tergantung orangnya. Sama seperti ditanya, pisau itu baik apa jelek? Ya, tergantung yang pakai. Kalau pisau dipakai untuk ngiris bawang, untuk persiapan buka puasa, baik. Kalau pisau untuk dibuat nusuk temannya, ya jelek. Yang jelek itu kelakuannya. Pisaunya tidak punya salah, tidak bersalah apa-apa. Ya, media sosial, YouTube, TikTok itu ya punya potensi kebaikan, sebagaimana dia punya potensi kejelekan, tergantung kita yang make ya. Tergantung yang make ya. Itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Tidak apa-apa sampean bikin konten jadi YouTuber misalkan ya, jadi TikToker misalkan, sampai dapat monet uang banyak, misalkan tidak usah kerja, tiap hari dapat 100.000 misalkan, itu kan ada itu. Tapi diisi dengan kebaikan, diisi dengan hadis, ayat, dengan apa. Tapi kenyataannya yang konten-konten yang laku itu banyak konten yang tidak ada faedahnya. Faedahnya itu tidak jelas itu ya. Faedahnya tidak jelas itu. Asal viral itu ya. Ya ini termasuk jihad juga ini. Ya. Jihad di medan perang, jihad medsos gitu ya. Jihad melalui internet itu termasuk jihad juga ya. Ya. Kalau santri tidak terjun ke internet, ke media sosial, nanti media sosial itu dipenuhi orang-orang yang jahat, kan repot. Saya kira perlu santri itu terjun memenuhi medsos gitu ya. Jangan sampai media sosial itu dikuasai orang-orang yang ya meskipun Islam tapi pemahamannya keras misalkan ya. Ini kafir, ini murtad, ini syirik, ini wah itu ya. Keras pemahamannya. Jadi
santri yang berilmu cukup ya itu harus terjun gitu ya. Seharusnya terjun ke medsos untuk memberi pencerahan pada umat gitu ya. Nah, kemudian itu amar ma'ruf nahi mungkar juga begitu. Nahi mungkar itu wajib. Ya, kewajiban umat gitu ya. Di sini diterangkan nahi mungkar itu ada 3 tingkatan. Kalau mampu mencegah kemungkaran dengan kekuatan atau dengan tangan, di sini dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan ucapan, termasuk dengan tulisan. Baru kalau tidak mampu dibatin saja. Saya tidak setuju, tapi cuma dibatin. Gitu ya. Mau bilang takut, apalagi mau bertindak juga tidak punya ini. Gitu ya. Misalkan, itu termasuk apa? Ya bentuk nahi mungkar, tapi yang paling lemah. Yang paling lemah. Jangan sampai tidak ingkar bil qalbi. Ya. Sebab kemungkaran itu kalau terjadi tiap hari, ya ada orang misalkan ya, ada santri, naudzubillah, santri kerja di hotel misalkan ya, santri kerja di hotel. Di hotel itu ada minuman keras, ada zina, wah ini. Kalau bisa cari tempat kerja lain aja lah. Kenapa? Sebab kalau tiap hari di situ melihat orang minum minuman keras, di awal-awal hatinya ingkar. Oh itu haram, itu haram. Ada orang zina di kampung, oh itu haram, haram. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah mulai biasa. Minuman keras, oh biasa. Orang zina, oh biasa. Tidak ingkar lagi, lah itu bahaya itu. Bahaya. Membahayakan kepada akhlaknya. Karena dia nanti sudah tidak ingkar bil qalbi saja tidak bisa. Ya, itu khawatir nanti kalau datang azab Allah dia itu masuk dalam yang diazab, naudzubillah ya naudzubillah. Semoga kita dilancarkan, dimudahkan rezekinya sehingga tidak butuh pada pekerjaan atau tidak butuh mencari nafkah di bidang-bidang yang haram dan di bidang-bidang yang syubhat. Semoga begitu ya. Ya mulai sekarang berdoa itu ya. Mulai sekarang berdoa, mohon. Gimana? Banyak doanya itu. Yang biasa diucapkan ketika Jumatan itu. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika ya hali ya gimana itu? Gimana awalnya itu? Ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa ta'atika an ma'satik wa fadlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu doa yang ya di sini dibaca tiap Jumatan. Allahumma aghnini bihalalika an haramik ya Allah, buatlah saya kaya dengan yang halal sehingga tidak butuh pada yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, buatlah saya cukup dengan taat kepadamu sehingga tidak butuh kepada maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, buatlah saya kaya dengan karuniamu sehingga tidak butuh minta-minta pada orang lain. Ya, ada itu. Di amal yaum ada enggak? Ada. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ada. Ada, tinggal baca saja. Dibaca itu doa minta kaya itu agar ya kaya dengan terhormat. Ya. Kalau dibaca sekarang tiap sahur, saat-saat mustajabah lah. Saat mustajabah antara lain di sepertiga malam terakhir sebelum sahur, di saat khatib duduk di antara dua khutbah, itu doa itu. Kemudian di antara iqamah dan sholat, itu sangat mustajabah juga itu. Makanya eman-eman kalau iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah itu kita sibuk dengan menjawab iqamah dan dengan berdoa. Jangan malah ngomong ndak ada manfaatnya. Ya. Itu konyol itu ya. Saat mustajabah kok cerewet. Di masjid lagi.
itu sangat disayangkan. Gitu. Mestinya doa, mestinya banyak-banyak doa. Ya, sampeyan ini bisanya apa? Ya, pinter banyak yang lebih pinter di luaran sana banyak. Ya, ganteng ya banyak yang lebih ganteng. Terus yang diandalkan itu apa? Yang mau diandalkan itu dalam persaingan apa dunia ini kan itu kan. Kalau tidak berdoa, ya kan ad-du'a usilahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Kalah ganteng, kalah pinter tapi menang doa, menang wirid, ya. Nah, itu kan kelebihannya santri itu kan ya. Nah kalau santri wirid tidak mau, doa tidak mau, terus yang diandalkan itu apa? Ya, ya semoga mendapat barokah doanya para waliullah gitu ya. Kadang-kadang ada kadang-kadang santri itu loh. Kok bisa dia itu jadi tokoh itu di masyarakat? Dulu itu dia cuma tukang sapu ya. Kalau ngaji tidur gitu ya. Sekolah juga gak pintar-pintar banget. Tapi setelah pulang kok itu. Ya mungkin itu yang disebut dengan mungkin barokah keikhlasan hatinya gitu ya. Bisa jadi dia tidur itu tidak sengaja. Tidur karena saking capeknya dan lain sebagainya gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kembali kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau mampu merubah dengan kekuatannya. Ya kalau di praktek di dunia santri, kalau ada pelanggaran, baik itu pelanggaran syariat atau pelanggaran peraturan pesantren, ya harus nahi mungkar. Harus nahi mungkar. Misalkan ada temannya sekamar janjian untuk keluar pesantren tanpa izin, melompat pagar lapangan sana, misalkan ya. Sampean tahu, sampean cegah sampean, tidak boleh, jangan. Ingat tujuan kita mondok, gitu ya. Kalau maksa lompat, diparani di pagar sana, dipegangi tangannya semua, gitu ya. Itu kalau dia jagoan, gitu ya. Kalau bukan jagoan ya nanti dikeroyok bareng-bareng sama temannya, gitu ya. Ya jangan. Kalau memang jagoan, dipegang, ditangani semua. Kalau bukan jagoan, ya, tidak berani, cukup nasihati saja, ya. Nasihati saja tidak berani lah itu sudah at'aful iman itu ya. Tapi kalau di pondok itu ya tidak cukup hanya diam gitu ya. Ada temannya melanggar lalu hanya diempet saja, diancam sama temannya, awas kalau lapor misalkan. Takut beneran ya, tidak bener itu. Mestinya lapor ya, sebab pondok ini adalah tempat pembinaan, tempat menggembleng diri menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga boyong pulang ke rumah membawa kebiasaan-kebiasaan baik. Dulu sebelum mondok ada biasa jamaah, karena mondok sudah 1 tahun 2 tahun, pulang ke rumah, pulang liburan atau boyong sudah terbiasa jamaah. Membawa kebiasaan baik dan seterusnya. Maka kalau ada anak yang melanggar ya, bahkan mengajak teman-temannya untuk melanggar, ngancam temannya yang melapor, ini parah, ini pelanggarnya parah. Kalau saya yang memberi sanksi, saya kasih sanksi bonus, sanksi ekstra untuk anak yang tidak hanya dirinya melanggar tapi ngajak temannya melanggar dan ngancam temannya yang melapor. Ini pelanggaran parah menurut saya itu. Kalau dia tidak mampu merubah diri, berarti dia penyakit di pondok. Kalau tidak mau berubah ya bukan diusir, kita kembalikan pada orang tuanya. Ini Pak, Bu, saya kembalikan putranya jenengan. Saya sudah tidak kuat mendidik putra jenengan, sudah terlalu bandel. Sudah tidak usah dinur jadid, sudah. Silahkan dididik sendiri, sudah. Gitu saja. Kalau sudah terlalu parah itu ya. Apalagi yang melanggar syariat ya, naudzubillah ya. Misalkan di kamar itu ada yang nyimpan minuman keras, ada yang nyimpan narkotika, ngepil ya. Itu jangan diam saja, itu harus nahi mungkar ya. Temannya terutama wali asuhnya, ketua kamarnya, nahi mungkar itu, dirampas itu.
Dan saya kira tidak cukup dirampas, dia diselidiki, dia itu dapat itu dari mana, beli dari mana. Kalau ada dari temannya, berarti temannya pengedar. Pengedar itu lebih berbahaya dibanding pemakai. Kalau pemakai hanya dirinya yang rusak, kalau pengedar itu merusak orang lain. Itu harus dilaporkan kepada pengurus, pada kamtib agar ditangani agar sampai sembuh, sampai insaf. Nah itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini kitab Ki Hasyim Asy'ari tentang arba'in hadis tata'allaq bi mabadi' Nahdlatul Ulama, 40 hadis yang terkait dengan prinsip Nahdlatul Ulama, maka dalam konteks NU ya, kalau sampean nanti pulang ke masyarakat, oh saya ini mau apa ini? Apa mau ikut ormas sana, ormas sini? Oh kata, ingat pada Kiai di Nurul Jadid, mulai Kiai Zaini itu jadi pengurus NU, bahkan dalam nadhamannya wa 'alal jihadi bi Nahdlatul Ulama wa bi hizbil islami faqawil muslimin, menganjurkan kita berjuang melalui Nahdlatul Ulama dan melalui partai Islam. Ya maka, oh kalau gitu saya ikut jejak Kiai Zaini, mau aktif di NU misalkan. Lah itu ingat-ingat ini, hadis ini ingat-ingat. Jadi ya, kalau mau aktif di NU ya semestinya ya memahami petunjuk Ki Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU ya dalam kitab ini, kemudian juga dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya, kemudian memahami ADART dan seterusnya. Maka Nahdlatul Ulama, kalau kita jadi aktivis NU atau pengurus NU, kita tidak boleh mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya dengan cara yang semestinya. Jangan nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Ya, karena ada itu kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar tapi caranya mungkar. Apa? Misalkan ingin menasihati pejabat misalkan ya. Pejabatnya baru bersalah, mestinya kan dinasihati baik-baik. Baru salah satu kali sudah demo, dipajang fotonya, disebar videonya misalnya. Ya, bukan nahi mungkar itu. Mengumbar aib namanya itu ya. Bukan begitu caranya nahi mungkar itu, kan kemarin sudah dijelaskan itu. Nahi mungkar pada penguasa itu dengan cara yang baik kan gitu. Ya. Ya termasuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama pengurus ya. Itu semestinya begitu ya. Kalau ada teman-teman sesama pengurus sudah sesuai dengan aturan organisasi, ditegur, ini kan tidak sesuai. Ada teman pengurus tidak sesuai dengan syariat, apalagi ya syariat Islam, ini ditegur, tidak sesuai ini. Ditegur saling ini. Ada itu video dari Ki As'ad Syamsul Arifin. Ki As'ad ini kan salah satu tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama, itu ada videonya, itu menyebar di mana-mana. Ya, pakai bahasa Madura. Pokoknya mon NU ini, jadi intinya begini, NU ini kan kudu norok kitab. Kudu norok kitab. Ya, mau torok kitab karawon. Lah mumpah beda program atau kegiatan NU, saya tak pada bi kitab. Kini salah. Maka elakone bi pengurus napa gitu ya. Elakone bi Surya napa? PBNU napa? Mentak pada bi kitab. Maka anak gula mun salah, cek toro. Gula salah, cek toro mentak pada bi kitab. Itu kata Kiai As'ad. Jadi beliau menganjurkan kita untuk kritis melihat ya perjalanan organisasi itu. Ya sesama pengurus, program-program yang ada sesuai enggak dengan kitab. Kitab itu saya kira dimaknai sebagai apa? Ya tuntunan Ki Hasyim Asy'ari dalam kitab-kitabnya, termasuk kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, kitab fikihnya Mazhab Syafi'i, kitab akhlaknya Imam Ghazali dan seterusnya. Ya. Panduan kita itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah tertuang dalam kitab-kitabnya para ulama salaf. Itu panduan kita. Bukan pemikirannya pengurus yang ngawur. Misalkan ada pengurus NU liberal misalkan ya, ngawur. Oh perempuan enggak apa-apa buka jilbab. Oh kalau Natalan ikut Natalan di gereja, ayo semua ikut Natalan. Liberal gitu ya. Jangan tahu satu orang. Jangan diikuti, nasihati, kasih masukan. Kamu itu salah.
NU itu tidak semestinya seperti itu, begitu. Saya kok takut. Gitu ya. Sebab kata Kiai As'ad ini kita disuruh gitu, kritis dan menasehati, tentunya dengan cara yang baik, gitu ya, dengan cara yang baik. Jangan fanatik. Pokoknya mau NU bener kabeh, gitu. Misalkan ya. Pokoknya masih lain salah kabeh, jangan begitu. Makanya ngaji, baca, cari ilmu agar kita punya dasar itu loh, dasar keilmuan, dasar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah untuk menimbang apa keadaan yang terjadi. Ini salah apa enggak? Benar apa enggak begitu? Itu namanya ittiba ya. Kalaupun kita harus ikut pimpinan, ittiba. Ikut pimpinan tapi ngerti alasannya. Bukan taklid. Kalau taklid itu ikut orang lain termasuk ikut pimpinan tapi tidak ngerti alasannya. Pokoknya norok pimpinan ke kanan, ke kiri, pimpinannya Pursomur norok misalkan ya. Itu namanya taklid. Ya, ikut orang lain tapi tidak tahu alasannya. Itu tidak ideal. Imam Ghazali itu mencela taklid. Umat Islam itu harusnya jangan taklid lah. Kalau masih bisa belajar agar tidak ikut-ikutan orang tanpa tahu alasannya. Nah itu. Sehingga dalam usul fikih itu ada tiga model pelaksanaan ajaran Islam. Ada orang yang melaksanakan ajaran Islam ikut-ikutan orang lain, ikut kiainya, ikut ustadznya. Ya. Dia tidak tahu alasannya, kenapa kamu begini? Tidak tahu saya, kiai saya seperti itu. Ada tarawih cepat, ya tarawih seperti senam gitu ya. Kenapa kamu tarawih cepat sekali tidak tumanina? Kiai saya seperti itulah itu kan. Gara-gara taklid, ikut-ikutan tanpa paham dalilnya gitu ya. Itu taklid paling rendah itu ya. Yang di atasnya taklid apa? Ittiba. Ittiba itu apa? Ikut orang lain, termasuk ikut guru, tapi ngerti. Oh, kiai saya begini. Oh ya, di kitabnya memang ada halaman sekian. Oh, benar gitu ya. Itu namanya ittiba itu ya. Seharusnya santri itu berusaha seperti ini, ittiba. Ya meskipun jangan gampang menyalahkan juga gitu ya. Kiai saya kok ini waktunya Jumatan, ada jeda Jumatan, fasik kiai saya. Oh kiainya dianggap fasik gitu ya. Lah tabayun dulu gitu ya. Bisa jadi beliau uzur kan begitu. Tabayun dulu gitu ya. Tabayun dulu. Jangan sembarang menuduh. Ya, karena biasanya ilmunya santri itu masih di bawah ilmunya yai. Kalau memang dia tidak nutut, dia penuh tanda tanya, ya sowan, tanya, mohon maaf saya ingin tanya gini, begitu. Jangan lalu memvonis, oke saya sudah tidak beres misalkan ya. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Lah paling atas itu adalah ijtihad. Ijtahidu ijtihad. Dan ijtihad itu apa? Ijtihad itu secara ringkas adalah upaya untuk menemukan kebenaran. Jadi upaya keras oleh seorang pakar dengan niat yang tulus untuk menemukan kebenaran. Itu ijtihad ya. Itu ijtihad. Ya. Kalau saya ibaratkan begini ya. Ketika ada orang sakit, yang berhak menangani itu kira-kira yang berhak menangani itu dokter apa sarjana pertanian? Ya dokter tentunya ya. Ya. Ketika ada orang sakit, yang berhak menangani itu dokter apa montir bengkel? Ya dokter. Ya, dokter itu dia pakar. Ketika seorang dokter ada orang sakit ya, ada orang sakit. Atau katakanlah siapa? Ya ada orang sakit gitu ya. Ada orang sakit ke dokter sampai harus operasi misalkan ya. Dokternya itu sudah pakar, sudah spesialis. Kemudian dia berupaya bersungguh-sungguh mengerahkan segenap ilmunya untuk menolong pasiennya. Ternyata pasiennya meninggal juga. Kira-kira dokternya salah apa enggak? Tidak salah.
Kenapa? Karena dia sudah berijtihad, dia itu sudah pakar, dia punya niatan tulus, bersungguh-sungguh untuk menolong pasiennya. Kok mati juga, itu tidak salah. Dia sudah berijtihad. Ya, apalagi pasiennya itu tertolong, selamat, itu wah dia dapat penghargaan, mungkin dapat bayaran lebih barangkali ya. Tapi sebaliknya, kalau ada pasien mau berobat kemudian ada montir bengkel, nah, biar saya saja yang nangani, saya sudah banyak baca buku kedokteran misalkan ya, atau taruhlah ada ibu-ibu hamil mau melahirkan, ya, ibu hamil mau melahirkan, datang, lalu biar saya saja, kata yang tukang bengkel ini, montir bengkel ini, dibantu, ternyata selamat, bayinya lahir dengan selamat, kira-kira benar apa salah? Walaupun selamat tetap salah, apalagi tidak selamat, bisa dipenjara itu. Selamat saja salah, apalagi tidak selamat. Ya, misalkan ibunya mati atau anaknya mati. Kenapa? Karena dia tidak berhak berijtihad di bidang itu. Dia bukan pakarnya, bukan bidangnya. Kok ikut-ikut nolong bidang medis, lah gitu loh. Bukan ahli agama, kok ikut-ikut komentar soal agama. Bukan ahli agama, ilmunya tidak seberapa, ikut-ikutan komentar tafsir Quran, ikut-ikutan komentar hadis. Bukan bidangnya. Ya. Tapi kalau sudah bidangnya, sudah pakarnya, ya dengan niatan yang tulus, itu namanya ijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, ada dosa. Orang berijtihad itu kalau sudah memenuhi syarat, kalau ternyata benar menurut Allah dapat 2 pahala, kalau ternyata salah dapat 1 pahala. Karena dia berijtihad, dia sudah pakar, dia sudah mengerahkan segenap upayanya. Nah itu. Dah. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi cara pertama dengan kekuatan, ya. Jadi kalau NU ada kemungkaran misalkan ya, ada kemungkaran, ya. Jadi dinasihati misalkan ada apa? Ada perjudian, judi sabung ayam misalkan ya. Ya pengurus NU-nya ini marani, ya kentareh, tolong dihentikan misalkan itu ya. Dan ternyata tidak berhenti juga, bawa banser, lah gitu. Bawa banser, ya. Oh ternyata dibackingi oleh polisi, oleh aparat misalkan, oknum-oknum aparat. Ya kontak yang di atasnya, kontak PBNU kontak presiden ngirim tentara, misalnya ngirim Kopassus misalkan, kan selesai. Nah itu namanya nahi mungkar dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan. Ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nurul Jadid punya panca kesadaran, salah satunya kesadaran kalau bersatu berorganisasi kita itu kuat. Ya ada apa-apa mau nahi mungkar, kita punya organisasi, itu tinggal kontak teman-teman kita itu, datang kita gerebek bareng-bareng. Ya. Itu namanya apa? Al-haqqu bila nizam qad yaghlibul batil binizam. Kebenaran tapi tidak didukung dengan organisasi bisa jadi terkalahkan oleh kebatilan, kejahatan, tapi terorganisir. Karena itu berorganisasilah. Ya. Kalau ada santri Nurul Jadid tidak mau berorganisasi, itu santri minus. Ya. Jadi ada yang kurang kepada kesantriannya. Santri Nurul Jadid kalau tidak mau berorganisasi, maunya sendiri, terus belajar sendiri, apa-apa sendiri, makan sendiri, gitu ya. Sendirian terus, tidak mau organisasi lah. Ini berarti dia belum mengamalkan panca kesadaran secara utuh. 48. Ya. Dah. Al-haditsu sasi'u, al-haditsu adapun hadis at-tasi'u yang ke-9. Innallaha, ini sabda Nabi semua ini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah,
La yu'adzibu, tidak akan menyiksa siapa Allah al-ammata kepada orang umum, kepada orang kebanyakan, bi'amalil khassati, bi'amali sebab amalnya, al-khassati orang khusus atau kalangan khusus, hatta yarau al-munkara, hatta sehingga yarau melihat siapa mereka ammah al-munkara kepada kemungkaran, baina dhahranaihim di hadapan mereka, wahum qadiruna jumlah haliyah, wahum sedang adapun mereka ammah qadiruna ialah mampu, ala untuk ayungkiruhu mengingkari siapa ammah hu kepada mungkar, fala yungkiruna kemudian tidak mengingkari siapa ammah kepada mungkar itu. Faida fa'alu dzalika, faida maka apabila fa'alu melakukan siapa mereka dzalika kepada itu mendiamkan kemungkaran, dzalika kepada itu mendiamkan kemungkaran, adzaballahu al-ammata, adzaba maka memberi siksa, adzaba maka memberi azab, Allahu siapa Allah, al-ammata kepada kebanyakan orang, banyak orang, wal khassatah dan sedikit orang, atau dengan kata lain ammata ini kalangan umum, wal khassatah dan al-ammata kalangan umum, wal khassatah dan kalangan khusus. Rawahul Baghawi, rawahu meriwayatkanhu kepada hadis Al-Baghawi, siapa Imam Baghawi, an syarhi sunnati fi dalam syarhi sunnati syarah sunnah, lagi-lagi terkait amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ini cerita tentang akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa akibatnya? Akibatnya apa? Akibatnya kalau dalam hadis ini, ya, Allah akan menimpakan azab kepada sebuah kelompok jika dalam kelompok itu muncul kemungkaran dan tidak ada yang nahi mungkar sama sekali. Nah itu. Jadi nahi mungkar itu wajib, kalau ditinggalkan bisa mendatangkan azab Allah. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Ya, karena itu ya sekali lagi kalau di pondok ya teman sekamarnya misalkan nyimpan minuman keras, ya kalau mampu ya itu dengan kekuatan, tidak mampu dengan nasihat, jangan, itu melanggar loh, itu dosa besar itu, jangan buang. Ya, kalau tidak masih tetap juga, jangan diam, lapor ke pengurus. Ulama itu punya istilah asyaitonul akhras, setan bisu. Ya, setan bisu. Diam itu tidak selamanya baik. Diam itu tidak selamanya emas. Ada diam itu yang bermakna diam seperti setan. Kenapa? Karena mendiamkan kemungkaran, apalagi dosa besar. Jadi jangan diam. Kalau ada pelanggaran ya seperti itu, minuman keras, narkoba, lapor ke pengurus, lapor ke saya, ya, lapor ke saya. Ini sudah lama tidak ada yang lapor ke saya ini. Kadang kalau ada yang lapor ke saya respon cepat, saya panggil anaknya, saya nasihati. Kalau tidak mau dipanggil, saya kunjungi ke kamarnya. Kalau tidak sempat, saya kerahkan keamanan kan gitu, untuk nangkep kan gitu. Insya Allah kalau lapor ke saya akan cepat ditanggapi. Ya. Tapi kalau masih bisa lapor ke kepala kamar, ke pengurus gang, sudah tertangani, ya mungkin ya yang dekat saja lah, Ya. Jadi ini akibat apa, jangan sampai kita itu
tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar sampai-sampai azab Allah datang. Naudzubillah min dzalik. Paling tidak bicaralah gitu ya. Bicara. Jadi misalkan naudzubillah ya, di tetangga ini ada sabung ayam. Ya kita harus bersuara. Sabung ayam itu dosa, tidak boleh. Harap dihentikan, ayo berhenti misalkan. Dengan kita bilang seperti itu kita sudah bebas, sudah bebas. Membebaskan desa kita dari azab Allah ya. Karena kalau sampai diam semua lah ini ya, adzaballahu al-ammata wal khassata. Kalau mendiamkan kemungkaran, semuanya mendiamkan, maka Allah akan mengadab yang berdosa diadab, yang tidak berdosa juga diadab. Ya, kena semua. Ya. Dalam hadis lain ya diterangkan ya la ta'murunna bil ma'ruf aw la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban min 'indihi thumma la tad'unahu wa la yastajibu lakum. Sungguh kalian hendaklah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, maka tunggu saja Allah akan menurunkan azab, sehingga ketika azab Allah sudah turun, doa tidak akan didengar dan tidak akan dikabulkan. Mau doa, mau istighosah kayak apa, ya percuma. Ya, kalau sudah azab Allah turun, ya makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Al-hadithul ashiru, al-hadithu adapun hadis al-ashiru yang ke-10, an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jadi kalau dikaitkan dengan NU itu seharusnya senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun tidak harus dengan cara yang kasar. Selagi bisa dengan cara yang halus ya jangan usah kasar. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu ya dengan pengetahuan, dengan dijelaskan gini tidak baik loh, ini gini dijelaskan baik-baik. Wal mau'izatil hasanah juga dengan pitutur yang baik, dengan ceramah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa berdebat, maka berdebatlah dengan baik. Berdebat sekiranya lawan debat kita itu menerima, tidak malah sakit hati. Nah itu. Loh kalau belum bil hikmah, belum bil mau'izatil hasanah sudah ngajak massa, bawa pendungan, Allahu Akbar, ayo kita robohkan bangunannya, pecahkan kacanya loh. Itu bukan cara yang benar itu. Cara yang baik-baik dulu, yang damai dulu, bil hikmah dulu, bil mau'izatil hasanah dulu. Kalau itu tidak mempan, ya baru masih ada wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia mengajak debat ya kita layani dengan cara debat yang baik. Nah itu. Ya. Dan di Indonesia ini kewenangan untuk bertindak dengan tegas dan keras itu yang jelas aparat ya. Itu jelas dimiliki oleh aparat. Kalau ormas itu belum tentu punya wewenang ya. Misalkan ada tempat diduga jual minuman keras, kita lapor ke aparat, ke polisi, ini loh ada warung di kampung jual minuman keras, menurut undang-undang nomor sekian ini melanggar misalkan itu ya. Tapi berkali-kali polisinya dilapori, tidak kunjung bergerak. Tapi warungnya tidak laku, ya mungkin kita tidak perlu bertindak barangkali ya. Kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau ternyata warungnya laku,
ya polisinya dilapori tidak bergerak, kemudian anak-anak sekitar tetangga kita sudah teler tiap hari misalkan ya, mabuk tiap hari, apa boleh buat? Kita ajak teman-teman kita, ya teman sepadepokan silat kita ajak misalkan untuk menggempur warung itu misalkan ya, apa boleh buat? Kalau tidak begitu semakin banyak dan semakin sering orang teler dan orang mabuk di situ. Dan orang mabuk itu akibatnya berantai ketika mabuk, menggoda orang lewat, menjadi preman, minta uang kan gitu. Apa boleh buat? Polisi dilapori sudah pura-pura tuli, tidak mau bergerak. Padahal kerusakan sudah terjadi nyata tiap hari. Ya bergerak saja sudah. Nahi mungkar dengan kelompok sendiri. Ya. An Abi Dzarrin dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga ridha siapa Allah anhu kepada Abi Dzar, qala berkata siapa Abi Dzar, ausani khalili, ausani berpesan kepadaku, khalili siapa kekasihku. Jadi Abi Dzar ini sangat mencintai Rasulullah gitu ya, sehingga digelari khalili sallallahu alaihi wasallam. Bi khisalil khairi, bi khisali dengan beberapa perbuatan al khairi baik. Wa ausani dan berpesan siapa Nabi ni kepadaku, alla akhafa fillahi, alla akhafa agar jangan takut siapa aku, fillahi karena Allah, laumata laimin, laumata kepada mencelanya, laimin orang yang mencela. Ya. Wa ausani dan berpesan siapa Nabi ni kepadaku, an aqulal haqqah, an aqula agar berkata siapa aku, al haqqah kepada kebenaran, walau kana murra, walau sekalipun kana ada apa hak, murran ialah pahit. Rawahu Ibnu Hibban, rawahu meriwayatkan kepada hadis Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Nih apa? Hadis ini mengandung ajaran untuk berbuat baik, khisalul khair. Kita senantiasa berupaya berbuat baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan perbuatan baik meskipun kelihatannya remeh. Misalkan sekedar apa? Berbuat baik sekedar menata sandal misalkan itu ya. Bukan hanya sandal gurunya, sandal temannya. Ya. Ketika mau naik ke masjid melihat sandal tidak rapi, dirapikan. Loh, gimana? Apakah ada pahalanya? Jelas ada. Jelas ada, itu membuat senang orang. Mau turun ke masjid tidak repot-repot, atau membuat masjid kelihatan rapi kan itu. Siapa tahu dengan itu penyakit hatinya, penyakit hati yang gengsi berlebihan ya, sombong itu bisa hilang itu. Dengan itu, dengan menata sandal teman-temannya itu. Ya. Jadi jangan diremehkan meskipun kelihatannya cuma menata sandal. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
Ya. Kemudian wa ausani alla khafa fillahi laumata laim. Pesan Rasulullah, ya kalau harus bertindak demi ridho Allah, jangan takut dicela, jangan takut dicaci. Ya. Kalau memang kita di jalan yang benar, tindakan kita benar, jangan takut dicela. Asalkan tindakan kita benar. Kita ingin menyampaikan kebenaran dengan sikap yang benar, dengan lemah lembut. Masih dicela juga, masih dimaki-maki juga, jangan takut. Jangan takut. Ya. Ya, dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Maidah ayat 54 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Ya. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ya. Wahai orang beriman, kalau kalian murtad keluar dari agama Islam, maka Allah tidak rugi. Allah akan membangkitkan kaum lain yang gigih berjuang di jalan Allah. Ya. Kaum lain yang mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai mereka, a'izzatillatin 'alal mu'minin, penuh sopan santun pada umat sesama muslim, sesama mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas pada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan caci maki. Walaupun dianggap teroris radikal, tidak urusan. Tidak gentar mereka itu. Ketika mereka sudah yakin di jalan yang benar, apapun kata orang tidak pengaruh. Itu kalau sudah keimanannya menancap. Dan termasuk sebab keimanan itu mantap adalah dengan ilmu. Loh kok tahu kamu di jalan yang benar? Ya karena waktu saya pengajian kemarin jalan yang benar seperti ini. Ya kalau belum ngaji, ya jalan yang benar pada disangka jalan yang benar padahal salah gitu ya. Ada itu kadang-kadang. Oh saya ini kalau ngebom kantor polisi ini langsung masuk surga, dijemput bidadari katanya. Ya sangkaannya sendiri tapi ya. Nah itu berjihad tapi tidak pakai ilmu itu ya. Berjihad dengan kebodohan. Ya. Kan bukan seperti itu berjihad itu. Orang polisi tidak bersalah kok. Kita masih bisa menasehati negara, menasehati pemimpin dengan banyak jalur, melalui DPR, melalui banyak. Ya, kok malah seperti itu, menganggap Indonesia negara tauhid dan polisinya polisi yang halal dibunuh misalkan lah itu. Ya. Jadi la yakhafuna laumata laim. Jadi orang ketika sudah ngerti tentang kebenaran, kemudian menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, maka mestinya dia itu mantap dan tenang, tidak usah resah, tidak usah terusik dengan makian-makian orang, dengan cercaan orang, tidak usah resah. Sebaliknya kalau orang itu ilmunya masih dangkal, ya, tidak tahu kebenaran seperti apa, boleh jadi dia panduannya adalah hawa nafsu. Kalau panduannya hanya hawa nafsu, biasanya rapuh, ya, tidak mau, inginnya selalu dipuji dan tidak mau dikritik. Kalau dipuji senangnya bukan main, ya. Kalau dikritik susahnya bukan main, sedihnya bukan main lah itu. Itu kan manusia angin-anginan itu ya. Kalau dipuji orang, wah senang, semangat. Kalau dikritik oleh orang lain, kalau teman-teman yang ngeritik, ya sedih lah itu. Berarti tidak punya pendirian itu ya, tidak punya pendirian. Senang dan sedihnya itu tergantung orang lain, tergantung pujian orang lain, tergantung
tergantung caci maki orang lain. Itu namanya orang yang tidak punya pedoman, tidak punya prinsip, ya. Dan boleh jadi karena bodoh, ya. Dan bodoh itu seringkali karena tidak mau belajar, tidak mau ngaji lah itu, ya. Rawahu Ibnu Hibban al-hadisul hadi asyar, wallahu a'lam. Ini baru pertama saya hadir ke masjid dan telat sampai jam 2. Insya Allah besok melatumannya jam 1, mulainya jam 1.15 ya. Saya masih akan mencoba membuat materi-materi tambahan yang saya rencanakan kemarin itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.